Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Anggun. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul materi ide pokok dalam teks tulis dan lisan. Mengingatkan kembali sebelum beraktivitas, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat nggih apa itu ide pokok? Ide pokok adalah sebuah inti permasalahan atau gagasan yang disampaikan baik lisan maupun tulis. Di dalam ide pokok teks tulis, dalam sebuah bacaan biasanya memiliki paragraf. Setiap paragraf ini memiliki ide pokoknya masing-masing. Cobalah untuk membaca teks berikut ini. Kalian bisa stop terlebih dahulu nggih. Lalu kita akan mencari tahu ide pokok di setiap paragrafnya. Ide pokok pada teks tersebut ada dua. Yang pertama, Trik Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dirancang untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Dan di paragraf kedua yaitu Trik Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat bisa hidup dalam kebersamaan. Ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok juga terdapat dalam teks lisan. Teks lisan merupakan pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Untuk menentukan ide pokok dalam teks lisan, kita harus memperhatikan poin-poin berikut. Yang pertama, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mencatat permasalahan atau peristiwa penting. Yang ketiga, menentukan topik dan kalimat utama. Yang keempat, menemukan ide pokok dalam kalimat utama. Sekarang mari kita berlatih untuk mendengarkan teks lisan dan kita temukan ide pokoknya. Dengarkan dengan seksama nggih. Mulai. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Ide pokok pada teks lisan tersebut yaitu Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Kalian bisa mengulangi lagi bacaannya untuk berlatih nggih, dan apakah jawabannya benar atau salah. Sekarang ayo berlatih. Dengarkanlah teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Bu Anggun akan membacakan lalu kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan seksama ya. Mulai. Mengurangi sampah plastik. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang penting. Plastik merupakan sampah yang sulit diurai di dalam tanah. Mari kita bayangkan yang akan terjadi jika sampah plastik terus-menerus kita buang di tanah. Lingkungan kita akan penuh dengan sampah plastik. Kesuburan tanah juga berkurang akibat banyaknya sampah plastik di dalam tanah. Kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, saat berbelanja kita membawa kantong belanja sendiri yang terbuat bukan dari plastik atau kantong yang bisa kita gunakan kembali. Yang kedua, kurangi pembelian barang yang dibungkus dengan plastik. Yang ketiga, gunakanlah botol minum yang dapat diisi ulang. Dan yang keempat, jangan membuang plastik sembarangan dan membakarnya karena asap dari bakaran sampah plastik dapat membahayakan kesehatan kita. Ananda, kalian tadi sudah mendengarkan teks lisan yang dibacakan oleh Bu Anggun. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Kalian bisa mengulangi lagi bacaan atau teks lisan yang dibacakan oleh Bu Anggun untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Dijawab dengan teliti dan sungguh-sungguh nggih. Tulislah pada buku bahasa Indonesia kalian, lalu fotokan hasil pekerjaan kalian dan kirim kepada Bu Anggun. Bu Anggun tunggu nggih. Sekian pembelajaran dari Bu Anggun. Terima kasih, selamat dan semangat mengerjakan. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.